Yang terjadi saat ini adalah bahwa oligarki menguasai sistem pemilihan ini. Makanya wajar kalau anak baru kemarin sore kemudian menjadi wakil presiden. Baru kemarin menikah dengan anak presiden, kemudian menjadi menantu presiden, kemudian ia bisa menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur. Tetapi yakinlah bahwa politik yang didasarkan kepada proses proses yang seperti yang saya sebutkan tadi, proses money politik oleh oligarki, politik dinasti, itu pasti akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang koruptif. Tolong slide-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya merasa terhormat bisa bersanding dengan para jenderal yang sudah jauh-jauh datang dari Medan dan lebih datang jauh-jauh dari Jawa, dari Jakarta. Dan yang lebih salut lagi adalah bahwa mereka sekarang memimpin pergerakan ini. Mereka mencetuskan ide, mencetuskan satu gerakan, dan mengasihi kita semua. Yang kedua, tentu saya merasa malu, karena harusnya itu bagian dari kami yang di perguruan tinggi untuk mencetuskan nilai, untuk mencetuskan gerakan, karena dalam sejarah Republik ini, pergerakan perubahan yang ada di Indonesia itu biasanya dimulai dari kampus, dari kaum intelektual. Tetapi hari ini para jenderal mengambil alih itu. Baik, Bapak Ibu, karena tadi disampaikan oleh moderator bahwa terakhir dia menyatakan pergerakan, maka saya akan menyampaikan bagaimana kita bergerak hari ini. Jadi yang penting itu, semua tadi sudah dibahas, ya kan? Apakah 8 tuntutan ini kemudian secara akademik bisa diterima? Saya sudah membahas itu dengan beberapa teman-teman dan sudah menghasilkan bahwa dari segala teori, baik teori politik, teori ketatanegaraan, teori hukum, teori konstitusi, itu sudah memang bisa dilandasi dan dilandasi oleh landasan-landasan akademik. Dan sudah banyak sekali riset-riset yang menjelaskan terkait dengan bagaimana kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan 8 tuntutan yang ada itu memang saya sudah bahas mendasarkan riset-riset yang ada pada kawan-kawan sebelumnya. Nah, sekarang ini saya hanya ingin menjelaskan kepada bagaimana posisi kita dan bagaimana kita bergerak untuk bersama-sama dengan para jenderal ini yang tergabung dalam FPP TNI. Baik, apa yang kita bahas tadi adalah sistem politik Indonesia atau kalau dalam teorinya disebut dengan sistem nasional. Ya, bagaimana kehidupan nasional ini berlangsung. Nah, kehidupan nasional ini berlangsung seperti yang ada di slide ini, itu ada dua, yaitu kehidupan politik yang ada di infrastruktur politik dan kehidupan politik yang ada di suprastruktur politik. Kehidupan politik yang berada di suprastruktur politik itu adalah kehidupan politik yang ada di legislatif, yang ada di yudikatif, yang ada di eksekutif. Dan bagaimana suprastruktur ini terbentuk? Tentu dengan apa yang kita sepakati dengan pola demokrasi, ya, bahwa legislatif itu terpilih karena adanya pemilu, yudikatif, eksekutif juga melalui proses pemilu, yudikatif melalui sistem merit system karena lembaga ini adalah lembaga yang independen. Kemudian infrastruktur politik adalah kehidupan politik yang hidup di partai-partai politik. Ya, kehidupan politik yang ada di partai-partai politik dan kehidupan politik yang ada di kelompok-kelompok kepentingan. Kehidupan politik yang ada di pada kelompok penekan.
tokoh politik, pers, mahasiswa. Itulah pelaku-pelaku politik yang hidup di kelompok infrastruktur politik. Nah, bagaimana kedua infrastruktur dan suprastruktur politik ini saling berkaitan? Ada yang disebut dengan proses aspirasi. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah proses pengungkapan aspirasi. Dan karena itu maka kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa kebebasan berbicara menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Apapun yang akan kita sampaikan termaksud pemakzulan adalah sah secara konstitusi. Karena apa? Karena bagian kita menyampaikan aspirasi. Itu bagian kita. Bagian siapa? Bagian Ustadz Indra Suheri selaku tokoh agama. Ustadz Mukhlis sebagai tokoh agama. Ada Bang Yudi, tokoh politik di sini. Ada Bang mantan wali kota, ada Bang Hanif Rai, ada Bang Sohibul Ansor tadi di sini. Ada Kak Mislaini di sini. Ini tokoh-tokoh yang menggerakkan aspirasi politik yang ada di masyarakat. Dan itu harus dijamin oleh undang-undang. Kelompok-kelompok orang-orang ini, orang-orang yang melakukan proses agregasi politik, inilah yang harus dilindungi oleh undang-undang. Agar apa? Agar sistem kehidupan politik kita itu bisa hidup. Nah, ada deviasi, ada bias dalam kehidupan politik kita, yaitu yang harusnya kehidupan politik itu di infrastruktur politik itu bebas dari tekanan, ya kan? Bebas dari tekanan dan bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Ternyata saat ini demokrasi yang ada adalah demokrasi yang dikuasai oleh oligarki. Nah, artinya apa? Partai-partai politik itu sendiri pun, ya kan, seperti yang dirasakan Prof. Rida mungkin, bukan lagi dikuasai oleh sistem yang bersifat merit system, ya kan, di dalam partai politik itu sendiri. Ya. Apa yang dirasakan Prof. Mantan Wali Kota Pak Ahyar misalnya, kalau kita lihat di PDIP, itu juga melihat bagaimana kekuatan-kekuatan oligarki itu bermain. Oligarki itu adalah dikuasai oleh sekelompok orang yang punya kepentingan, bukan menyebar kepada kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Nah, maka harusnya infrastruktur politik itu hiduplah di sana adalah kelompok-kelompok sistem demokrasi yang bersifat deliberatif. Deliberatif itu adalah sebetulnya adalah sistem yang seperti yang sudah biasa kita lakukan, itu melakukan musyawarah dan mufakat dengan mendengarkan segala aspirasi yang ada. Kalau yang sekarang kan tidak. Siapa yang mau jadi anggota DPR RI pasti harus ada uang. Mau jadi anggota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur dikendalikan oleh uang. Dan itu semuanya biasanya dikuasai oleh sekelompok orang. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kehidupan sistem politik di infrastruktur politik itu tidak bisa menyampaikan aspirasi kepada suprastruktur politik. Suprastruktur politik juga tidak menghasilkan kebijakan. Kalau dari infrastruktur politik ke suprastruktur politik namanya aspirasi. Kalau dari suprastruktur politik ke infrastruktur politik namanya kebijakan. Atas dasar aspirasi yang masuk maka dikeluarkan kebijakan. Nah, inilah yang kemudian mengganggu, inilah yang kemudian tidak jalan, kemudian mengganggu sistem politik yang ada di Indonesia. Sumbernya dari mana? Karena biasnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menciptakan demokrasi yang bersifat liberal. Harusnya Undang-Undang Dasar 1945 harus dikembalikan menjadi sistem demokrasi yang bersifat deliberatif, yang bersifat yang menjunjung tinggi setiap suara, setiap kepentingan, setiap kelompok yang ada. Nah, karena itu maka harus ada perubahan di legislatif dan di eksekutif terkait dengan pola pemilihan. Kita tidak bisa menyatakan bahwa apa yang dihasilkan oleh anggota DPR RI itu semuanya pada gedung kura-kura itu adalah hasil manifestasi dari suara rakyat. Tidak, karena itu sekarang lebih kepada suara oligarki. Ya, apa yang dihasilkan oleh kebijakan presiden juga bukan suatu
pola yang soal kebijakan yang sifatnya suara rakyat, tapi adalah suara oligarki. Nah, karena siapapun presidennya, kalau sistemnya seperti ini, itu sangat berat untuk menyatakan bahwa presiden itu akan menyuarakan suara rakyat. Apakah anggota DPR itu menyatakan bahwa suara kami adalah suara rakyat? Itu omong kosong. Maka sistem pemilihan yang hari ini yang bersifat transaksional harus dirubah. Dan itulah ide yang harus kita diskusikan. Nah, polanya, saya kemarin Bang Sohibul ada diskusi dengan saudara saya, si Bang Surya itu. Kami mengusulkan satu diskusi, bagaimana kalau anggota legislatif itu tidak semuanya harus dipilih. Sepakat seperti yang disampaikan Pak Adrian tadi, ya kan, bahwa kita harus kembali kepada utusan golongan itu harus dihidupkan kembali. Jadi ada yang dipilih, ada yang ditunjuk, dan ada yang diundi. Ya. Yang dipilih mungkin 50% dari partai politik. 50% dari tokoh-tokoh partai politik itu akan dipilih melalui sistem pemilihan umum seperti biasa. 25% lagi akan ditunjuk berdasarkan kepentingan utusan golongan, kelompok adat, kelompok organisasi profesi, kelompok-kelompok agama. Tapi ada warga negara yang mempunyai kapasitas, itu akan dididik dan dikumpulkan secara khusus untuk kemudian akan dipilih melalui proses sortation, melalui proses pengundian. Dan ini sudah berlangsung di berbagai negara. Itu akan mengurangi ongkos politik, money politik sebesar 50%. Jadi apa yang ada terjadi sekarang, ya mungkin akan berubah. Ya, mereka akan lebih imparsial, tidak berpihak, ya, akan lebih mengutamakan kebenaran daripada penerimaan. Ya, jadi yang akan didiskusikan adalah nantinya adalah penerimaan. Nah, yang terjadi saat ini adalah bahwa oligarki menguasai sistem pemilihan ini. Makanya wajar kalau anak baru kemarin sore kemudian menjadi wakil presiden. Baru kemarin menikah dengan anak presiden, kemudian menjadi menantu presiden, kemudian ia bisa menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur. Tetapi yakinlah bahwa politik yang didasarkan kepada proses proses yang seperti yang saya sebutkan tadi, proses money politik oleh oligarki, politik dinasti, itu pasti akan menghasilkan kebijakan yang koruptif. Ya. Nah, kebijakan koruptif ini nampak khusus untuk Medan misalnya, Sumatera Utara. Kita nampak bahwa hasil pemilihan yang dilakukan melalui proses oligarki dan dinasti melalui money politik tersebut akan menghasilkan budaya-budaya korupsi. Kemarin kita menyimak tertangkapnya pejabat negara terkait dengan proyek-proyek yang ada di Sumatera Utara. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi dengan proses ini? Yang terjadi pada proses ini adalah kita melihat bahwa ini adalah proses dari oligarki, proses dari pemilihan umum, ya, yang disponsori oleh oligarki tersebut. Nah, maka di dalam usulan yang akan kita sampaikan tadi, bahwa oligarki itu tidak hanya terjadi di Jakarta, di wakil presiden, tetapi di Sumatera Utara oligarki itu juga nampak dari pemilihan wali kota dan gubernur Sumatera Utara. Nah, dari fakta-fakta yang terbaru yang kita lihat, kita melihat bahwa apa yang terjadi secara nasional itu juga terjadi di Sumatera Utara. Kalau kita mulai dari Sumatera Utara untuk menegakkan kebenaran tersebut, untuk membongkar kejahatan tersebut,
mudah-mudahan kejahatan-kejahatan politik ini juga akan membongkar kejahatan-kejahatan politik secara nasional. Kalau para jenderal mengatakan akan kita mulai dari poin 8, saya pikir anak Medan dan anak Sumatera Utara akan mulai dari kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Medan dan dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi mulai pergerakannya adalah dimulai dari situ. Biarkan para jenderal mengurusin wakil presiden, kita mengurusin kasus-kasus wali kota dan kasus-kasus yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Apa yang kita lakukan adalah sebagai salah satu bentuk aspirasi kita sebagai anak bangsa, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Siapa yang melakukan itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz yang masuk di kelompok infrastruktur politik tadi, agar suprastruktur politiknya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kontrol dari infrastruktur politik, maka suprastruktur politik akan menjadi tiran, akan menjadi tirani. Makanya penting forum-forum seperti ini kalau bisa diadakan 3 kali seminggu. Saya teringat kuliah saya ya, saya mengajar 3 kali seminggu mata kuliah Pancasila. Jadi mahasiswa saya ajarkan terkait dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Tetapi menjalankan infrastruktur politik dan suprastruktur politik ini menurut guru saya, almarhum Profesor Kailan, MS, harus dilandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang bagaimana? Adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dibaca berdasarkan struktur nilainya dan harus dipahami secara historis. Jadi kalau kita tidak paham terkait dengan Pancasila, tidak paham secara historis, tidak paham secara struktur nilai, kita juga tidak bisa memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita mulai dengan bersama-sama berdiskusi seperti ini, menggalakkan diskusi-diskusi yang rutin seperti ini, memahami Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, baru kemudian dari sana kita bisa menjalankan gerakan-gerakan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara secara imparsial, tanpa kepentingan apapun, ya, tanpa kepentingan apapun dari kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah mulai dengan kepentingan yang ada, maka pasti itu akan melenceng. Kita mencari pembenaran. Kita mencari kebenaran, bukan penerimaan. Ya. Kebenaran yang kita tegakkan, bukan penerimaan. Kalau yang penerimaan ya belum tentu semua orang. Tapi kalau kebenaran, itu adalah hal hakikat yang harus kita kejar. Nah, jadi secara implisit dua hal itu yang perubahan struktur itu yang harus dilakukan. Kemudian ada satu lagi terkait dengan isu-isu di agraria di Sumatera Utara seperti yang disampaikan oleh Prof. Marwan Batubara tadi. Ada berbagai isu yang ada di Sumatera Utara terkait dengan agraria, terutama dari pembagian lahan ex HGU PTP 2. Itu juga seperti PIK, malah lebih parah lagi daripada PIK. Ya, ex HGU PTP 2 itu menjadi permasalahan agraria yang di backup oleh negara dan menyengsarakan hak-hak adat masyarakat adat di Sumatera Utara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya terkait dengan 8 tuntutan yang ada yang dituntut oleh FPP TNI, kita sudah membahasnya secara akademik dan sudah ada makalah yang nantinya bisa mungkin akan kita share di media sosial terkait dengan bagaimana 8 tuntutan itu dibahas secara akademik, dan itu merupakan nanti akan kita sepakati sebagai hasil simposium kita. Selanjutnya mungkin nanti akan kita lebih banyak berdiskusi karena diskusi adalah inti daripada demokrasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.